Haleluya, terpujilah Tuhan. Pujian penyembahan telah kita naikkan kepada Tuhan. Dan saya sangat percaya kita diberkati. Dan sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita menghadap meja Tuhan. Setiap awal bulan kita adakan perjamuan Tuhan, mengingat tentang pengorbanan Kristus. Sebelum kita menerima perjamuan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau hadir dalam kehidupan kami. Pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepada Tuhan telah membawa kami mengerti tentang siapa Tuhan itu. Dan kami sangat yakin bahwa pengenalan kami akan Tuhan itu akan lebih benar, sehingga kami mengetahui apa yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan ini. Terutama bila kami menghadap meja Tuhan, tentang perjamuan kudus, tentang kematian pengorbanan-Mu yang mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu serahkan semuanya ini. Amin. Saudaraku, mari kita melihat di dalam Matius pasal 26 ayat 26 hingga ayat 29. Di dalam Matius pasal 26 ayat 26 hingga ayat 29 berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Dan semua jemaat Tuhan di tempat masing-masing sudah pasti telah menyediakan roti dan air. Dan sebelum kita menerima roti dan air, saya akan membaca bagian firman Tuhan ini sekali lagi. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Diminta ketua keluarga dan juga di dalam apapun kumpulan untuk mengedarkan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Dan Yesus berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Semua kita terlibat sama memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Diminta untuk mengedarkan air yang melambangkan darah Kristus. Dan Yesus berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Diminta semua terlibat sama meminum air yang melambangkan darah Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di atas perjamuan Tuhan, perjamuan kudus yang mengingatkan kami tentang pengorbanan-Mu, kasih-Mu, di mana Engkau sanggup mati di atas kayu salib. Darah-Mu tercurah, tubuh-Mu dihancurkan, karena Engkau begitu mencintai, mengasihi, menyayangi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan Engkau berfirman,
Setiap orang yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mempercayai tentang pengorbananmu itu, maka keselamatan terjadi. Dan biarlah kiranya melalui perjamuan Tuhan ini, kami akan terus memberitakan keselamatan dalam Yesus Kristus, bersaksi kepada banyak orang tentang kasih-Mu, tentang pengorbanan-Mu, dan biarlah mereka mengetahui bahwa hanya melalui Engkau saja keselamatan terjadi. Dan berkati seluruh jemaat Tuhan, kalau ada yang mengalami sakit penyakit, melalui perjamuan Tuhan ini, mengimani tentang pengorbanan-Mu, darah-Mu yang mengalir daripada tubuh-Mu akan menyembuhkan sakit penyakit. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi mukjizat-Mu di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan yang terlibat di dalam perjamuan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya berharap supaya kita semua masih tetap antusias untuk mengikuti ibadah-ibadah walaupun kita terpaksa beribadah secara online sehingga pada masa sekarang. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan di mana kami dapat beribadah bersama-sama. Dan kami berdoa biar kiranya Engkau membuka mata dan telinga rohani kami supaya kami mendengar dengan jelas dan memahami setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk semua peralatan-peralatan yang kami gunakan. Kami berdoa kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa dalam sesi kami mendengar firman-Mu, biar kiranya Engkau yang memimpin kami dari awal sehingga berakhir. Terima kasih Tuhan, di dalam dan di atas nama Yesus Kristus yang berkuasa, kami semua sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan, tema firman Tuhan yang saya mau kongsikan untuk kita bersama pada pagi hari ini masih terdapat di dalam nas Alkitab di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Temanya adalah mengenal Yesus penentu masuk surga. Hidup beragama bukanlah penentu untuk seseorang itu masuk ke surga. Karena walaupun agama-agama di dunia ini mengklaimkan dan hanya mengajar kebaikan-kebaikan untuk para umat-umatnya, dan tidak sedikit orang berpikir bahwa hidup saleh, hidup melakukan rutin ibadah, dan melakukan kebaikan, kebajikan, dan sebagainya, itu sudah cukup untuk seseorang itu masuk ke dalam surga. Saya mau tegaskan di sini bahwa tidak ada satu agama pun di dunia ini, termasuklah agama Kristen, membawa seseorang itu masuk ke dalam surga dan membawa manusia itu mengenal Allah yang sejati. Jadi saudara yang terkasih, jangan pernah membangga-banggakan bahwa engkau adalah dilahirkan dalam keluarga Kristen dan adalah orang yang setia mengikuti ibadah dan sebagainya. Mau tidak mau, kita perlu menerima hakikat ini bahwa agama di dunia ini tidak pernah membawa manusia untuk mengenal Allah yang sejati. Untuk kita mengerti lebih lanjut apa yang saya mau sampaikan untuk kita pada siang hari ini, mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Di dalam pasal yang ketiga, ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga, saya membaca untuk kita. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya,
Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Di dalam nas firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi mengatakan bahwa ada seorang yang bernama Nikodemus. Dia adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama. Dan di dalam terjemahan yang lain pula mengatakan bahwa Nikodemus ini adalah salah seorang ahli dewan pemerintah Yahudi. Maksudnya di sini bahwa Nikodemus ini adalah salah seorang hakim yang menghakimi perkara-perkara di dalam mahkamah agama. Status tinggi sosial dan juga agama Nikodemus memperlihatkan bahwa Nikodemus ini bukan orang yang sembarangan. Dia adalah orang yang terhormat. Dan statusnya sengaja diterangkan, dijelaskan di dalam ayat yang kita baca, bukan tanpa makna. Kalau kita mau tahu, dan harus kita tahu juga bahwa Alkitab yang kita pegang sampai saat ini bukanlah sekadar buku bacaan semata-mata, bukan juga sebagai buku rujukan, buku sejarah yang dimana kita mau merujuk apa yang terjadi pada masa lalu. Di dalam Alkitab ini, di mana di semua pengajaran-pengajaran di dalam Alkitab ini adalah sesuatu yang sentiasa baru setiap zaman, sentiasa up to date, tidak pernah ada tarik luputnya. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menghargai Alkitab yang kita punya. Menghargai maksudnya di sini bukan setelah kita menggunakannya kita simpan baik-baik di tempat yang bersih dan kita membersihkan tanpa contengan dan sebagainya. Bukan maksud saya begitu. Menghargai Alkitab bermaksud kita harus menjaga, membaca dan belajar dan memahami apa isi kandungnya. Kita terus kepada firman Tuhan, di mana di dalam ayat yang tadi yang kita baca, di mana Yesus dan Nikodemus berbicara tentang kelahiran baru. Sewaktu Yesus berbicara tentang kelahiran baru kepada Nikodemus, Nikodemus tidak memahami apa yang Yesus coba sampaikan kepadanya. Karena apa? Karena selama ini Nikodemus hanya mengikuti Yesus secara diam-diam dan dia hanya percaya bahwa Yesus ini adalah utusan Allah hanya melalui tanda-tanda yang dia lakukan, tanda mujizat yang dia lakukan di sekitarnya. Jadi sewaktu Yesus berbicara berkaitan dengan kelahiran baru dan kehidupan kekal, Nikodemus tidak memahami apa yang Yesus katakan. Karena bagi pemahamannya bahwa apabila seseorang itu saleh beribadah dan menjaga kesucian hidupnya, satu hal yang kita perlu tahu bahwa golongan orang Farisi ini adalah golongan yang sangat menjaga kesucian hidup mereka. Jadi mereka berpikir apabila mereka suci di hadapan Tuhan, saleh di hadapan Tuhan, maka mereka diterima masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Namun Yesus menegaskan bahwa setiap orang, tidak terkecuali siapapun, terutama juga orang-orang Farisi, setiap orang harus dilahirkan kembali, barulah dia dapat melihat kerajaan Tuhan. Kerajaan Allah ini bermaksud mengalami kehidupan yang kekal. Hanya orang-orang yang telah diperbaharui di dalam rohnya, hanya merekalah yang akan menikmati kerajaan surga. Seperti apa yang kita lihat di dalam pasal yang ketiga ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anak tunggalnya yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Nikodemus selama ini berpikir bahwa apabila dia menjaga kesucian hidupnya dan beribadah kepada Tuhan, cukup membawa dia masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melakukan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Tetapi Yesus menegaskan, tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan tanpa dilahirkan kembali. Dan kelahiran kembali itu hanya terjadi dan dilakukan oleh Roh Kudus yang memperbarui hati kehidupan setiap manusia. Karena tidak ada seorang manusia pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan ibadah-ibadahnya. Maksudnya di sini bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak akan mengalami penghukuman Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan pernah membangga-banggakan status agamamu. Jangan pernah merasa bangga engkau sudah cukup saleh di dalam kehidupan. Sudah banyak kali beribadah di mana-mana, sudah firman Alkitab sudah kita baca berulang kali dari Kejadian sampai Wahyu. Karena kalau kita berpikir demikian, kita sama seperti Nikodemus. Tetapi Tuhan Yesus menekankan, menjelaskan bahwa tanpa kelahiran yang baru, seseorang itu tidak akan dapat melihat kerajaan Allah, dan hanya orang yang diperbarui oleh Roh saja yang dapat dilepaskan daripada penghukuman Allah. Bagaimanakah kita dapat mengalami kelahiran baru? Untuk kita mengalami kelahiran baru, ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan untuk kita. Kita boleh tanyakan ini kepada pribadi kita masing-masing di dalam hati. Pertanyaan pertama, apakah di dalam hati kita memiliki satu dorongan untuk datang kepada Yesus? Pertanyaan yang pertama, apakah di dalam hatimu memiliki satu ketarikan untuk datang mencari Yesus? Nikodemus di dalam hatinya memiliki satu dorongan, tarikan yang sangat kuat untuk datang mencari Yesus. Walaupun dia memiliki kengkangan waktu, dia sibuk dan Yesus juga sibuk. Namun Nikodemus tetap mencari waktu untuk bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, Nikodemus tahu bahwa apabila teman-teman ataupun golongan Farisi yang lain tahu bahwa dia datang mencari dan berjumpa dengan Yesus, sudah pasti dia akan dibenci, sudah pasti dia tidak akan disenangi. Tetapi Nikodemus mengetepikan semua halangan-halangan itu dan datang menjumpai Yesus karena ada satu dorongan, tarikan yang sangat kuat di dalam hatinya untuk bertemu dengan Yesus. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga memiliki satu dorongan, tarikan yang sangat kuat untuk datang mencari Yesus? Soalan yang kedua, apakah dorongan yang ada di dalam hatimu itu menyatakan bahwa di dalam Yesus ada sesuatu yang engkau ingin dapatkan? Dan yang ketiga, apakah dorongan yang di dalam dirimu itu menyatakan bahwa engkau kurang sesuatu dan hanya Yesus yang dapat memenuhinya? Nikodemus adalah seorang yang jujur. Motivasinya mencari Tuhan Yesus adalah untuk mendengar tentang kebenaran. Walaupun pada awalnya di dalam ayat firman Tuhan tadi, pada awalnya dia salah menanggapi kata-kata surgawi Yesus Kristus dalam aspek dunia, tetapi dia masih sabar untuk mendengarkan Yesus. Di dalam perbicaraan itu, Yesus memberi satu perspektif yang baru kepada Nikodemus, lain daripada apa yang dia pikirkan selama ini, bahwa dengan melakukan rutin dan menjaga kekudusan, menjaga kesucian hidup, dan melakukan kebaikan, seorang itu masuk ke dalam surga. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga pernah memiliki perspektif yang salah seperti Nikodemus?
Namun ada satu hal yang lain yang sulit, yang paling sulit daripada semuanya itu adalah apakah kita sendiri yang menginginkannya? Apakah kita sendiri yang ingin dilahirkan kembali? Ini adalah penentu untuk semuanya. Kita boleh saja menjadi seperti seorang pemuda yang datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus aku lakukan untuk masuk ke dalam kerajaan surga?" Tuhan berkata, "Kasihilah ibu bapamu," dan semuanya dia sudah katakan, jelaskan kepada orang muda ini. Dan orang muda ini berkata dengan bangga, "Aku sudah melakukan semuanya dari kecil." Dan Yesus berkata kepada orang muda ini, "Kamu perlu pulang dan jual semua harta kekayaanmu dan serahkanlah itu kepada orang-orang yang miskin." Pemuda ini pulang dengan tangan kosong. Saudara yang kekasih, Tuhan mau meyakinkan kita bahwa Dia ingin kita menjadi anaknya, dan Tuhan mau meyakini kita bahwa Dia mau memberikan kelahiran baru kepada kita. Tetapi masalahnya, apakah kita sendiri yang menginginkannya? Apakah kita sendiri yang ingin dilahirkan kembali? Karena dilahirkan kembali ini berbicara tentang keinginan daging dan roh. Apabila kita dilahirkan kembali, kita harus mencantas, kita harus mematikan keinginan daging kita dan melakukan apa yang roh inginkan. Kita perlu meninggalkan sepenuhnya kehidupan dosa, segala keinginan-keinginan daging yang sebelum ini menguasai kita sebelum kita dilahirkan kembali. Dalam arti kata yang lain, untuk dilahirkan kembali, kita harus merasa sampai muak, jijik, hidup di dalam kehidupan yang berdosa. Kehidupan yang berdosa ataupun kehidupan di dalam daging ini sama seperti sel kanker. Contohnya, kita pergi berobat dan dokter sudah mendetek bahwa ada sel kanker di dalam tubuh kita. Jadi kita perlu untuk merawatinya, kita perlu mengikuti beberapa pusingan kemoterapi. Di dalam pusingan yang pertama, dalam kemoterapi, sudah pasti kita tidak akan merasa nyaman. Sudah pasti kita ada merasa sedikit tidak selesa, tetapi hari-hari kemudiannya kita akan membaik. Namun kita tidak berhenti sampai setakat itu. Kita akan diharuskan juga mengikuti beberapa pusingan kemoterapi yang lain, sehingga akhirnya semua sel-sel kanker yang ada dalam tubuh kita itu sudah mati. Nah, walaupun dokter sudah mensahkan bahwa tidak ada lagi sel kanker di dalam tubuh kita, tetapi oleh karena kita sudah pernah mengalaminya, sudah pasti kita akan mencari tahu bagaimana kita harus menjaga tubuh kita ini supaya tidak ada lagi sel kanker yang dapat hidup. Demikian juga dengan kelahiran baru. Untuk dilahirkan kembali, kita perlu sampai merasa jijik, kita sampai harus merasa bosan melakukan kejahatan-kejahatan. Kita harus sampai merasa tidak selesa melakukan dosa-dosa yang kita lakukan sebelum kita dilahirkan kembali. Dan kita perlu mencari tahu bagaimana kita perlu menjaga kehidupan kita selepas kita dilahirkan kembali, supaya keinginan daging itu tidak lagi menguasai kehidupan kita. Apa yang akan terjadi setelah kita mengalami kelahiran baru, di mana mata kita sudah mulai melihat perkara-perkara yang rohani. Mata kita mulai melihat kerajaan Allah. Sebagai contoh, bayi yang dilahirkan secara daging, sewaktu di dalam kandungan dan dilahirkan, dia mulai membuka mata, mencelikkan matanya, walaupun pada awalnya pandangannya masih kabur. Demikian juga dengan kita. Sewaktu kita dilahirkan kembali, pandangan kita pada permulaannya masih kabur-kabur. Namun dari ke hari-hari,
Mata rohani kita mulai dicelikan dan kita mulai melihat perkara-perkara yang baru, perkara-perkara rohani yang selama ini tertutup dengan mata jasmani kita. Kita mulai mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat seluruh Injil Yohanes, ini berbicara tentang penglihatan. Dan di dalam tema Injil Yohanes keseluruhannya juga berbicara tentang kegelapan dan juga hal-hal rohani. Saat mata kita dibukakan dan dicelikan, kita mulai melihat hal-hal rohani yang ada di sekitar kita. Dahulu sebelum ini, kita melihat kesia-siaan kehidupan, melihat mempercayai sesuatu yang tidak nampak merupakan satu kebodohan. Tetapi sekarang, sewaktu kita dilahirkan kembali, kita mulai melihat sesuatu yang walaupun itu tidak nampak, kita mengimaninya. Karena kita tahu bahwa sebagai contoh kerajaan surga, kita membaca, kita mengimaninya, karena kita sudah tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami kehidupan yang kekal. Jadi sewaktu kita dilahirkan kembali, mata kita dibukakan dan kita melihat dengan lebih nyata apa yang telah Tuhan katakan melalui firman-Nya, janji-janji firman Tuhan. Yesus berkata kepada Nikodemus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali kamu dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan surga." Kalau kita tidak mampu melihat, apalagi masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya orang-orang yang dilahirkan kembali yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang kekasih, ingatlah bahwa di dalam nas firman Tuhan yang kita baca, di mana Yesus menyatakan kelahiran baru dan kerajaan surga itu kepada seseorang yang bukan biasa-biasa. Dia adalah seorang yang menjadi teladan di dalam masyarakat pada masa itu. Dan dia juga adalah seorang yang unggul di tengah-tengah masyarakat. Tetapi sewaktu dia datang kepada Yesus, dan Yesus tanpa berlapik, dia mengatakan terus kepada Nikodemus bahwa setiap orang, tidak terkecuali dia sebagai pengajar agama, harus dilahirkan kembali, barulah boleh melihat kerajaan surga. Perkataan Tuhan Yesus ini yang dikatakannya kepada Nikodemus bahwa kamu harus dilahirkan kembali, barulah boleh melihat kerajaan surga. Perkataan itu juga adalah untuk saya dan untuk kita semua yang mendengar pada siang hari ini. Yesus berkata kepada kita semua, kita harus dilahirkan kembali, barulah kita dapat melihat kerajaan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau orang sebaik Nikodemus dikatakan Yesus dengan tegas, kamu harus dilahirkan kembali, apalagi kita semua. Kalau mungkin selama ini kita memiliki perspektif yang sama seperti Nikodemus sebelum dia mengenal kebenaran, bahwa dengan melakukan rutinitas keagamaan, menjaga kesucian, kekudusan hidup, melakukan segala sesuatu yang baik, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka kita harus melihat apa yang Yesus katakan. Kebenaran firman Tuhan menjelaskan, tidak ada sesuatu yang baik di dalam diri manusia itu yang membenarkan manusia itu masuk ke dalam kerajaan surga tanpa mengenali Yesus Kristus yang sejati. Di mana Yesus Kristus yang sejati, yang coba firman Tuhan katakan kepada kita pada siang hari ini, adalah satu-satunya jalan kebenaran, keselamatan, dan juga kehidupan. Syarat untuk kita mengalami kelahiran baru dan hidup di dalam kerajaan Allah adalah dengan syarat kita harus percaya sepenuhnya kepada Yesus. Percaya yang sebagaimana? Percaya bahwa Yesus Kristus telah berada dan mati di kayu salib untuk menebus kita daripada segala dosa dan kesalahan kita. Dan yang kedua, syarat yang kedua
adalah dengan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana kita menerima Yesus di dalam hati kita adalah dengan membuka hati kita dan mengundang Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itulah yang menyatakan kebenaran-kebenaran siapakah Yesus yang kita percayai dan siapakah Yesus yang telah mati untuk kita, dan kita membiarkan Yesus bertakhta di dalam kehidupan kita. Bahwa cabaran untuk kita hidup mengasihi Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan bukanlah mudah. Tetapi mari kita menjalani kehidupan kita dan kita membiarkan Yesus Kristus bertakhta dan berdaulat di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Harapan saya supaya kita semua yang mendengar pada siang hari ini mengalami pembaruan daripada Roh Kudus, dan kita mengalami kelahiran baru, dan bahkan kita mewujudkan suasana surgawi di tengah-tengah kita di dalam dunia yang gelap yang kita lalui pada masa sekarang. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Shalom.